Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di doa puasa kita dan kita masih semangat lagi untuk berpuasa. Mari kita mulai doa kita. Mari kita mulai penyembahan kita dengan doa dengan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami sudah berpuasa hari ini Tuhan, kami percaya Engkau membawa kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu, supaya kami tahu Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami, mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan, dan mengikut-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, mengikut-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hati kami mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku
Tuhan kita yang baik. Kami sembah Tuhan, kami sembah hanya Kau Yesus. Oh Tuhan, mengenalmu, mencintaimu, itu kerinduan kami. Yesus, ini hidup kami. Kami persembahkan hanya padamu Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus. Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah hati kami mengasihi-Mu. Kami membawa hidup kami Tuhan, kami membawa hidup kami ke tempat kudus-Mu ya Bapa. Kami mau ambil bagian Tuhan apa menjadi pekerjaan-Mu, kerinduan-Mu untuk semua umat-Mu ya Bapa. Kami ingin menjadi tempat doa, rumah doa bagi segala bangsa Tuhan, bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Pakailah hidup kami ya Bapakku, pakailah sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Mengasihi sesama kami, mengabarkan Injil-Mu Tuhan, mengabarkan kasih-Mu di mana-mana ya Bapa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku bawa hidupku sekarang, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang, amin.
Jadikan kami rumah doa-Mu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhanku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin hidup kami dipakai oleh Engkau Tuhan. Melayani Engkau secara pribadi Tuhan. Melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Melayani sesama kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah berkata-kata dalam hati kami Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya, termasuk saudara-saudara semuanya, shalom. Hari ini kita masuk pada puasa raya yang hari pertama. Nah tentunya excited banget kan ya, kita sama-sama kita mau berdoa, kita mau percaya bahwa Tuhan masih bekerja untuk bangsa kita. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk hari pertama ini saya akan membagikan bahwa doa-doa kita itu pasti akan mengubahkan bangsa kita. Amin. Doa artinya kita merendahkan diri. Supaya apa? Supaya bangsa kita dipulihkan, bangsa kita diubahkan. Bahkan bangsa kita akan ngalamin kemuliaan Tuhan. Gak ada yang mustahil Bapak Ibu semuanya. Karena di dalam doa ada kekuatan yang sungguh sangat besar. Yang bisa mengubahkan bangsa kita. Yang bisa mengubahkan, yang bisa membuat bangsa kita berubah. Mungkin hari-hari ini kita melihat bangsa kita kondisinya kurang baik. Tapi sama-sama kita mau sepakat hari ini bahwa doa-doa kita tidak akan ada yang pernah sia-sia. Sekali firman itu dilepaskan, Dia akan mengerjakannya sampai tuntas. Amin.
Ayat referensinya saya ambil di 1 Timotius 2 ayat 2-3 dari firman Allah yang hidup. Beginilah firman Tuhan, berdoalah untuk raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita, atau mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar, supaya kita dapat hidup tentram dan damai, kehidupan yang bermartabat, yang didedikasikan untuk Tuhan. Hidup seperti itu baik dan menyukakan hati Allah, Juru Selamat kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, di ayat ini dikatakan bahwa doa itu adalah perintah, bukan pilihan, tapi perintah. Supaya apa Bapak Ibu? Doa itu bisa mengubahkan bangsa kita. Doa itu bisa memulihkan bangsa kita. Doa-doa kita bisa membawa bangsa kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Amin Bapak Ibu semuanya. Yuk kita tetap sadari bahwa yes, aku mau Tuhan. Perintah-Mu aku mau lakukan. Perintah-Mu aku mau jalanin. Gereja dipanggil untuk menjadi imam. Siapa gereja itu Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian juga termasuk saya. Kita adalah gereja. Dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam. Untuk menjadi orang yang membawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Yang berdiri di hadapan Tuhan untuk membela bangsa kita. Itulah fungsi dari imam. Imam akan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Termasuk bangsa kita ya, untuk memperjuangkan Tuhan, untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa kita, supaya Tuhan benar-benar bisa mengubahkan hidup kita dan bangsa kita, termasuk kota kita Surabaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dari ayat ini jelas bahwa kita sebagai imam, kita yang dipanggil sebagai imam, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akui setiap dosa-dosa bangsa kita. Ya, betul bangsa kita banyak yang korupsi, bangsa kita masih terjerat di dalam dosa-dosa yang banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu di pornografi, narkoba, kemudian kejahatan-kejahatan yang lain yang masih banyak. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pun mengasihi bangsa kita. Enggak ada terlambat untuk Tuhan angkat bangsa ini. Untuk mengalami perubahan demi perubahan. Untuk mengalami kemuliaan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu firman Tuhan janjikan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Siapa orang benar itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya kita mungkin beranggapan bahwa setiap kita gak ada yang benar. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 katakan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita dibenarkan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang membenarkan kita. Yang membuat kita menjadi orang yang benar. Yang memampukan kita untuk menjadi imam bagi bangsa kita. Sehingga kita dengan penuh kepercayaan diri kita bawa bangsa kita kepada Tuhan. Kita akui semua dosa-dosa bangsa ini. Dan minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti mendengar, memulihkan bangsa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan kasih satu ilustrasi bahwa doa kita itu seperti payung di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, payung. Kenapa payung? Bapak Ibu tentunya masih ingat dengan peristiwa yang namanya tiang awan dan tiang api di dalam kitab Kejadian.
di mana bangsa Israel dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Begitu juga bangsa kita. Doa-doa kita ini seperti payung di hadapan Tuhan. Kenapa begitu? Percayalah Bapak Ibu bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita naikkan, baik itu ucapan syukur, baik itu doa-doa syafaat kita. Percayalah, itu seperti payung yang selalu melindungi bangsa ini, yang selalu meneduhkan bangsa ini, yang selalu memberikan perlindungan buat bangsa ini. Amin Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa ini bukan sebuah ilustrasi aja Bapak Ibu semuanya, tetapi itu terjadi di dalam alam roh. Bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini lewat doa-doa kita. Ada satu quotes yang sering kita dengar gitu ya. Capek boleh, tapi menyerah jangan. Kira-kira quotes ini menggambarkan kondisi hati saya untuk bangsa ini. Dan tentunya bukan hanya saya, tapi saya mewakili sebagian besar dari rakyat kita mungkin ya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita menyaksikan hal-hal yang sangat ironis sekali, itu adalah bentuk kekecewaan untuk bangsa kita. Suatu respon yang keluar karena sebegitu kecewanya kita dengan orang-orang atau oknum yang ada di pemerintahan. Mungkin kita bisa capek dengan melihat perilaku mereka, melihat sikap orang-orang yang mewakili kita di dalam DPR mungkin. Tetapi ingat Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan masih belum selesai berperkara dengan bangsa kita. Saya ingat di tahun 98, waktu itu saya masih kelas SMP mungkin ya, SMP. Nah, Bapak Ibu, ada kerusuhan di mana-mana, termasuk di kota kecil saya. Saya bukan berasal dari Surabaya ya, saya berasal di Pasuruan. Nah, waktu itu orang tua saya itu sebagai pedagang. Nah tentunya kami mempunyai toko gitu ya. Nah tapi toko yang kami punya masih tradisional Bapak Ibu, yang masih pakai kayu. Jadi untuk displaynya itu bukan pakai yang pintu harmonika yang kayak dari besi gitu, bukan ya. Tetapi dari papan-papan kayu yang disusun, kemudian ada slotnya masing-masing gitu ya. Satu ketika di malam itu, saya ingat betul pada waktu itu. Itu semua pada waktu itu rusuh gitu ya. Saya nggak tahu rusuhnya itu memang dari masyarakat di daerah itu atau gimana, kurang tahu. Tapi pada waktu itu kami menutup toko itu 5 menit sebelum kerusuhan itu terjadi. Jadi benar-benar pas banget gitu. Jadi waktu kami tutup itu toko gitu ya. Kemudian karena dari kayu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kami dengar bahwa toko kami itu dilemparin oleh batu. Bukan hanya toko kami, tapi toko-toko yang lain. Karena kan kalau papan-papan kayu itu kan masih ada celah kecil ya. Jadi kita masih bisa lihat apa yang terjadi di luar. Nah pada waktu itu kami mungkin saya dengan adik saya pada waktu itu sampai kami tahan papan kayu itu supaya papan kayu itu nggak jebol. Nah, puji Tuhan, nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali lagi saya kepada slide yang ini. Kalau saya mau bilang capek, saya capek dengan bangsa ini. Tapi orang tua saya selalu ajarkan bahwa orang tua saya belum mengenal Tuhan, tapi orang tua saya luar biasa untuk tidak mengajarin saya dan kita semua untuk kita nggak boleh rasis, kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Itu
Itu ajaran yang dari orang tua kami, gitu ya. Bahkan saya sekolah pun, sekolah SMA, saya sekolah di sekolah negeri Bapak Ibu. Nah, jadi itu sangat membekali kami untuk kami tuh nggak sakit hati buat bangsa ini. Apalagi terlebih lagi saya hari ini kalau boleh mengenal Kristus, saya benar-benar mengerti apa yang namanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Capek boleh, tapi saya nggak mau menyerah untuk bangsa ini. Saya akan tetap berdoa untuk bangsa ini. Dan saya serukan untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin berbeda masalah, mungkin berbeda kondisi, mungkin berbeda situasi, kekecewaan yang Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi untuk bangsa ini. Tetapi satu hal, jangan katakan menyerah untuk bangsa ini. Pakai doa-doamu untuk memulihkan bangsa ini. Dan saya percaya doa orang benar. Firman katakan, doa orang benar apabila didoakan dengan sungguh-sungguh akan sangat besar kuasanya. Dan kuasanya akan menghancurkan tipu daya iblis. Kuasanya akan menghancurkan roh-roh yang membentengi, yang menjadi kekuatan di dalam bangsa kita. Untuk Tuhan bisa memberikan kasih-Nya, memulihkan bangsa ini dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita mau ambil waktu beberapa saat untuk kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa untuk supaya Presiden, Bapak Presiden kita meresponi tuntutan rakyat dengan cepat dan tepat, gitu ya. Apakah sudah diresponin? Sudah. Ya, sudah ya. Kalau kita lihat sudah, tetapi ada hal-hal tertentu yang masih belum responsif. Keputusan-keputusan yang diambil belum sepenuhnya, masih ada tuntutan-tuntutan yang rakyat mau, gitu ya, supaya benar-benar semuanya jadi bersih, termasuk di dalam reshuffle kabinet juga. Itu yang akan kita doakan di poin yang kedua, supaya benar-benar Bapak Presiden kita akan bersih-bersih, gitu ya, bersih-bersih semua, baik itu di lembaga tinggi maupun di tingkat menteri juga. Dan yang ketiga, kita mau berdoa untuk setiap wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR, supaya sungguh-sungguh berfungsi sebagai wakil rakyat, bukan hanya mementingkan kepentingannya atau golongannya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan nyata, bahwa Engkau masih Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, Indonesia. Dan kami bangga sebagai warga negara Indonesia, Bapak. Hari ini kami gereja-Mu, kami datang Tuhan sebagai imam untuk mengakui setiap dosa-dosa bangsa ini. Tuhan, kami bawa Tuhan bangsa ini dalam tangan-Mu. Memang bangsa ini masih penuh kebobrokan Tuhan, jauh dari Engkau, jauh dari takut akan Tuhan. Tapi kami hari ini Tuhan berdiri di hadapan-Mu, kami mau bawa Bapak Presiden kami dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya roh hikmat turun atas beliau, sehingga beliau dapat memutuskan segala sesuatu berdasarkan takut akan Engkau. Beliau bisa mengambil keputusan meresponi tuntutan-tuntutan rakyat Tuhan dengan cepat, tepat, dan adil Tuhan. Berikut juga dengan beliau kalau hari-hari ini lagi mereshuffle setiap kabinet-kabinetnya Tuhan. Tuhan tolong, berikan keberanian Tuhan untuk benar-benar mengambil keputusan yang tepat. Untuk benar-benar Tuhan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga beliau benar-benar Tuhan disertai oleh Engkau Tuhan. Disertai oleh kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan doa-doa kami. Dan kami percaya doa-doa kami itu akan menjadi kekuatan buat Bapak Presiden kami. Sehingga beliau dapat memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk wakil-wakil kami yang ada di DPR RI Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami berdoa supaya mereka bertobat. Supaya mereka Tuhan
sungguh-sungguh Tuhan mementingkan kepentingan rakyat tanpa mementingkan kepentingan golongan maupun kepentingan mereka sendiri Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja nyata Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan berkat itu akan mengalir dari atas. Berkat itu akan mengalir dari setiap pimpinan-pimpinan yang ada di negara kami Tuhan. Dan berkat itu akan turun Tuhan sampai kepada kami. Dan kami bisa menikmati Tuhan bahwa Engkau Yesus Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau belum selesai sampai hari ini Tuhan. Engkau masih bekerja terus Tuhan. Dan kami terus mau setia Tuhan, mau berdoa untuk bangsa kami dimanapun kami berada. Supaya sampai bangsa ini Tuhan mengenal Engkau. Sampai bangsa ini Tuhan takut akan Engkau. Sampai bangsa ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kami percaya, kita percaya, yuk sama-sama kita mau tetap setia. Terutama di dalam seminggu ini kita mau tetap setia mengikut puasa raya ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau berdoa untuk bangsa ini. Tidak ada kata yang terlambat untuk mengubahkan bangsa ini. Dan kita percaya bahwa kalau firman Tuhan berkata ya, dan saya percaya bahwa ya dan amin itu akan terjadi untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat mengikuti puasa raya untuk hari-hari yang berikutnya. Terima kasih, God bless you.